Baik, selamat. Oke, file presentasinya sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Kita mulai ya. Sudah, Pak. Ini nanti yang lain mengikuti saja untuk apa, Pak? Biar jaringan agak lancar, nanti videonya Pak matikan ya, biar kita konsentrasi di materinya. Baik, jadi selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan melanjutkan materinya, lanjutan dari minggu lalu ya, yaitu tentang tipe array atau lari 2 dimensi ya. Jadi tujuannya memahami array 2 dimensi ya. Setelah itu membedakan struktur array. Yang minggu lalu kita lihat 1 dimensi, sekarang 2 dimensi, dan bagaimana dideklarasikan ke bahasa pemrograman. Setelah itu menyelesaikan contoh kasus dengan 2 dimensi baik secara algoritma dan dapat ditransaksikan ke bahasa pemrograman. Sehingga fokus kita nanti setelah deklarasi kita ke Python ya, pemrograman Python. Jadi contoh kasus 2 dimensi pada Python. Nah, jadi array ya kemarin sudah ya, alokasi memori yang berdekatan. Prinsipnya baik 1 dimensi ataupun 2 dimensi, tipe datanya itu harus sama ya. Itu secara klasik ya. Tetapi nanti dimasuk di pemrograman Python sudah bisa ya berubah-ubah ya. Tipe datanya itu dalam satu array ada yang integer, ada juga yang bisa real atau floating point ya. Nah, gitu. Nah, inilah perbedaan antara pemrograman klasik dengan pemrograman saat ini yang sangat-sangat fleksibel ya. Nah, nanti Anda belajar di C ya, itu pasti tipe datanya harus sama ya dalam satu kita mendeklarasikan sebuah array ya. Kalau nama harus sama, semua nama masih sama ya. Nah, nanti kita akan lihat di Python itu semacam array atau list ya. Yang tipe datanya itu ada yang integer, ada juga yang real ya. Tapi dalam sebuah matriks. Tetap ya sama dengan pemrograman C, pada Python masih menggunakan kurung kotak. Ya. Nah, sebagai perbandingan ya, minggu lalu Pak belum tunjukkan di Pascal ya. Nah, pemrograman Pascal itu sekalipun kita tidak belajar lagi, tapi perlu adik-adik ketahui, deklarasinya agak berbeda ya. Prinsipnya sama, hanya dalam penulisan agak berbeda ya. Nah, kalau pada C kan variabelnya di depan ya. Tipe datanya di depan ya. Nah, kalau pada Pascal nama array-nya yang di depan. Nama array-nya di depan. Misalnya nama array-nya itu data gitu ya. Setelah itu titik 2 tulisan array baru jumlah elemen. Nah, kalau di C atau di pemrograman lain, yang ditulis itu langsung maksimalnya ya. Misalnya 5, berarti array-nya itu ada 5 baris gitu ya. Nah, kalau di Pascal dimulai dari awal sampai akhir ya. Jadi jumlah elemen indeks itu dimulai dari awal, titik-titiknya 2 kali, baru akhir, baru tanda kurung ya, kurung siku ya. Nah, seperti itu. Baru tipe datanya di belakang ya, of integer ya. Nah, ini perbandingannya. Jadi sekedar adik-adik tahu sehingga nanti bisa punya pengetahuan ya, bagaimana di Pascal, bagaimana di C, nanti bagaimana di Python ya. Nah, nanti setelah semester 3-4 mungkin belajar pemrograman berbasis web, PHP atau Java ya.
Nanti varian-variannya itu akan muncul, tapi lebih banyak dasarnya adalah di C ya. Nah, ini adalah contoh tipe data pada Pascal ya. Untuk satu dimensi. Nah, kalau dua dimensi bagaimana? Dua dimensi ya sama saja, hanya ditambahkan dengan ada baris dan ada kolomnya. Jadi nama arraynya titik dua, kata array baru kurung siku, jumlah baris dan jumlah kolom. Jadi di sini tidak ditulis maksimum baris, maksimum kolom, tapi jumlah baris. Itu dimulai dari baris yang 0 sampai 1 ya, dari awal sampai akhir, koma jumlah kolom juga ditulis dari awal titik-titik sampai akhir. Of tipe data. Tipe data itu ya bisa array, bisa integer, bisa karakter, bisa string ya. Nah, itu. Jadi adik-adik bisa lihat perbedaannya. Nah, pada C jadi jelas ya, perbedaannya hanya kalau pada C tipe datanya di depan ya. Setelah itu nama arraynya langsung maksimum indeksnya atau maksimum panjang arraynya. Tapi kalau di Pascal nama array titik dua, kata array baru jumlah baris, jumlah kolom, baru of ya, ada kata of baru di belakang tipe datanya. Nah, ini salah satu contoh pemrograman di Pascal ya. Satu dimensi dan dua dimensi. Sebelah kiri ini adalah satu dimensi, sebelah kanan itu adalah dua dimensi ya. Jadi ini contohnya mendefinisikan tipe array pada program Pascal ya. Jadi var nilai titik dua, nah ini kata arraynya, kurung siku 0 titik-titik 2. Ini berarti array dimulai dari 0 sampai 2. Berarti ada berapa baris ini? 0, 1, 2. Ada 3 ya. Nah, tipe datanya apa? Integer ya. Atau bilangan bulat. Nanti cara mendefinisikannya, ini langsung di-assign ya. Jadi bukan di-input dari keyboard, tapi di-assign dari piranti masukan. Tapi di-assign langsung. Jadi nilai ya, nama array nilai, ya posisi indeksnya 0 itu diisi 10. Nah, indeks arraynya 1 diisi 20 dan arraynya yang kedua diisi 30 ya. Jadi ada 3 ya, dimulai dari 0, 0, 1, 2. Nah, bagaimana membacanya di layar ya? Membaca kita tinggal menulis write line ya. Langsung membaca nilai indeks dari 0, nilai kedua nilai indeksnya 1, nilai ketiga indeksnya 2. Sehingga ketika di compile, di run, hasilnya seperti ini. Jadi nilai 1 dia akan membaca indeks ke 0, nilai kedua dia akan membaca indeks ke 1, dan nilai ketiga dia akan baca indeks ke 30. Ya, nilainya 30. Nah, itu kalau array-nya satu dimensi. Kalau dua dimensi, ya, tipenya seperti matriks ya, ada baris, ada kolom. Ya. Anda kalau nanti ya mungkin sudah pernah ya nonton di bioskop itu kan kursi-kursi dinamai di baris dan kolom ya. Misalnya 1A, berarti misalnya baris pertama baris ke A, kursinya ke 1 gitu ya. Seperti itu. Atau di selain di bioskop, misalnya adik-adik nanti kalau di sini belum ada stadion di Oi itu kalau nonton bola, kalau di Bandung itu biasanya tribun sekian, nomor baris sekian, nomor kursinya sekian. Nah, itu digunakan pada array 2 dimensi. Jadi yang awalnya definisi dari baris 0, 1 berarti barisnya ada 2 ya, dari baris 0 dan baris 1, kolomnya ada 3, 0, 1 dan 2. Tipe datanya integer ya. Bagaimana mengisinya? Nah, jadi kalau kita 2 dimensi berarti indeksnya itu hanya ada 2 ya. Berarti 0 berarti baris ke 0, 0 lagi kolom ke 0. Itu diisi 1, baris ke 0, kolom ke 1 diisi 2, baris ke 0, kolom kedua diisi 3, lalu berpindah baris yang kedua, baris namanya baris 1, indeksnya 1, ya, pada kolom ke 0, kolom ke 1 dan kolom kedua. Ya, kita assign langsung. Nah, nanti tampilan juga sama.
Nah, nanti ketika dijalankan akan dibaca nilai 0,0 itu akan dibaca nilai 0,0. Indeks dari 0,0 itu 1 ya, dan seterusnya. Nah, membaca nilai 1,2 dia akan membaca indeks matriks dari 1,2 ya, di baris ke-1 kolom kedua yaitu 6. Maka di outputnya 6. Nah, kira-kira gitu ya gambarannya. Jadi ini tambahan pengetahuan bagaimana mendefinisikan array 1 dimensi dan 2 dimensi pada program Pascal ya. Nah, secara algoritma ya, ini tipe array yang kalau di C ya, array 2 dimensi merupakan array dan M baris dan N buah kolom ya. Jadi bentuknya berupa matriks atau tabel ya. Deklarasinya tipe array-nya tipe data ya. Tipe datanya bisa integer, bisa karakter, bisa string gitu ya. Lalu nama array, namanya apa ya? Nama variabelnya misalnya data, nilai, bisa juga pakai huruf ya, U1, X, Y, dan lain-lain. Lalu isinya baris, kurung sikunya berisi baris adalah maksimalnya ya, elemen array pada baris, dan kolom adalah jumlah maksimal elemen array pada kolom. Nah, beda dengan Pascal. Kalau Pascal kan dari mulai awal sampai akhir ya. Kalau Pascal berarti 003,004 ya. Kalau di C ya int X kurung siku 3 kurung siku 4. Jelas ya? Nah, bagaimana contohnya komposisi matriks ya? Misalnya int X 34, berarti kita bisa mengisi seperti ini ya, komposisi. X, nah, berarti barisnya dari baris pertama, baris kedua, baris ke 0, baris ke 1, baris ke 2. Nah, baris ke 0 berarti ditandai dengan paling depan 0. Setelah itu kolom 0, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Jadi seperti ini ya, X00 berarti elemen yang berada pada baris ke 0, kolom ke 0. X03 berarti baris ke 0, kolom ke 3. X22 berarti baris kedua, kolom kedua. Ingat, selalu baris duluan, baru kolomnya. Dan yang terakhir, baris 2, kolom 3 berarti X23. Gitu. Itu kira-kira bagaimana penempatan matriks 2 dimensi ya. Jadi bentuknya seperti tabel atau matriks gitu ya. Nah, cara mengakses array ya. Jadi kalau int X34 ya, isinya seperti ini. Ada barisnya ada 1, baris kedua, baris ketiga, indeksnya itu 012, dan baris kolom ke-1, kolom kedua, kolom ke-0, kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga ya. Yang isinya seperti itu. Jadi ketika kita baca X02 berarti nilai yang berada pada indeks ke 0, baris ke 0, kolom ke 02. Berarti isinya adalah 5. Kalau X12 berarti baris ke 1, kolom ke 2. Berarti 17. X22 berarti baris kedua, kolom ke 2 ya, 31. Nah, kalau X21 berapa? Ada yang bisa jawab? Baris ke 1. Hasilnya berapa? X21 hasilnya? 29. Iya, 29 ya. Baris kedua, kolom ke 1. Yaitu 20. Jelas ya? Jelas, Pak. Ya, ini tidak susah, yang penting Anda sudah bisa mengaksesnya. Nah, sekarang kita lebih fokus pada Python ya, karena di C Anda sudah belajar ya, sudah banyak contoh, sudah mempelajari matriks pada C ya. Nah, kita pada Python ya. Nah, pada Python ini menarik ya. Yang pertama yang kita harus definisikan itu adalah kita mengimport sebuah library array ya. Jadi import array ya.
Kita mengimport sebuah variabel library-nya array. Setelah itu kita inisialisasi variabel berformat array. Jadi kita definisikan ya seperti di C tadi atau Pascal, matriks 2 dimensi ini atau array 2 dimensi ini, kolomnya ada berapa, barisnya ada berapa. Jadi ini seperti ini kita meng-create sebuah list yang isinya barisnya ada 5, kolomnya ada 8. Jadi tulis 5 list, each of 8 items ya. Nah, di set mulai dari 0 ya. Jadi W ini adalah indeksnya baris, H 8. H itu indeksnya kolomnya. Jadi agak berbeda ya. Tadi kan pakai kurung siku ya. Nah, kalau di sini dibuat variabel dulu, W-nya 5, H-nya 8. Baru mulai kita definisikan matriks ini adalah nama array-nya ya. M sama dengan ya, X for ya, X in rank W. Jadi dari 0 ya, dalam rank W sampai 5 ya. Jadi ada 5, jadi 0, 1, 2, 3, 4. Setelah itu Y, jadi kolomnya itu pada rank H, H-nya kan 8 ya. Jadi matriks ini barisnya 5, kolomnya 8 gitu ya. Ini cara mendefinisikan, mendeklarasikan array 2 dimensi pada Python. Jelas ya? Nah, kalau misalnya 2 kali 2 berarti W-nya 2, H-nya 2. Apakah harus W atau H? Boleh yang lain ya. Baris atau kolom, B, K, ya boleh. Yang penting konsisten terhadap variabelnya ya. Baca W-nya ini adalah baris yang pertama, H dibaca kolom yang untuk indeks yang kedua. Nah, contoh ya. Nah, nanti baru kita buka Python dan Pak jelasin dulu ya. Ini 8,8 ini ya. Nah, ini berubah lagi ya. Barisnya 8, kolomnya 8. Indeksnya variabel barisnya adalah W, variabel kolomnya ada H ya. Jadi ini kelihatan tidak ada tipe datanya ya, integer atau apa, di Python dibaca secara langsung. Namanya M ya. Jadi M 0,0 di-assign atau diisi 1. Berarti variabel array pada baris ke 0, kolom ke 0 diisi 1. Pada baris ke 0, kolom ke 1 diisi 2, dan seterusnya. Pada baris ke 0, kolom ke 7 diisi 8. Lalu pertanyaannya, baris kedua, kolom ke 1 kan belum di-assign ya. Ini kan 8 ke 8 ya. Jadi yang tidak di-assign ya, yang tidak dimasukin ini, Python akan membacanya sebagai 0 ya. Jadi yang lain yang tidak definisikan adalah 0 ya. Nah, setelah itu ketika di ini ya, print M11, kira-kira keluarannya apa kalau di print? Membaca matriks M pada baris ke 1, kolom ke 1. Kira-kira nilainya berapa? Nah, wah di sini kan tidak ada. Nah, tadi kan Pak sudah katakan, apabila tidak di-assign, secara default akan dibacanya 0 ya, akan disimpannya dengan nilai 0. Jadi kalau print M11 berarti matriks yang berada pada matriks M atau array M yang berada pada kolom ke 1, baris ke 1 kolom 1 itu nilainya 0 gitu ya. Nanti kita akan lihat. Oke. Atau ini lagi ya contoh. Ini misalnya ada 2 matriks, kita bisa mengoperasikan 2 array gitu ya, 2 matriks. Jadi dengan menggunakan variabel baris dan kolom yang sama, kita bisa membaca 2 matriks. Ada matriks M ya, dan ada matriks N. Dan M dan M ini isinya sama gitu ya. Nah, maka kita bisa menulis seperti ini ya. M0 ke 0 ya tadi ya. Sama seperti sebelumnya, tapi ditambahkan ada satu matriks lagi, matriks N yaitu N juga sama 8,8, tapi definisikan
N00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 73. Jadi ini kalau kelihatannya mendefinisikan matriks diagonalnya ya. Ya. Setelah itu print M. Setelah itu bisa kita jumlahkan. A adalah penjumlahan dari elemen matriks pada M11 ditambah dengan N11. Print A. Nah, kira-kira hasilnya berapa ini kalau secara logika ya? Ada yang tahu? M11 berarti matriks M yang elemennya 11. Wah, di sini tidak ada. Tadi kan sudah dikasih tahu ya, secara default akan dibacanya 0 ya. Jadi M11 itu adalah 0 ditambah dengan N11. N11 adalah 2. Maka hasil dari A adalah, kalau dijumlahkan berarti nilai A adalah 2, Pak. berapa? 2. 2 ya. Lalu ini B, M tambah N. Kira-kira hasilnya berapa ini? Nah, nanti kita lihat ya. Apakah matriksnya dijumlahkan atau seperti apa ya? Oke, kita lihat dulu ya di Python ya. Mudah-mudahan adik-adik sudah ini Python semua ya. Yang ini ya bisa difoto, boleh nanti dicoba ya. Coba diketik ya. Nah, kita tambahkan lagi print misalnya. Sebentar ketik, Pak. Nol 3 gitu ya. Oke. File save ya. Kita run ya. Oke. Nah, ini ya. Panjang sekali ini ya. Nah, kelihatannya kalau kita susun, ini adalah matriks nah, kira-kira matriks barisnya ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kolomnya juga ada 8 ya. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Karena kita sudah definisikan 8,8 ya. Dalam rank B dan rank A. Oke. Tadi dilanjutkan lagi print M11 ya. Elemen pada baris ke-1 kolom ke-1 ya. Jadi ini baris ke-1 kolom ke-1 ya. Nah, ini kan barisnya ke 0 ya. Ini baris ke-1 ya. Jadi baris ke-1 semuanya 0, pada kolom ke-1 juga 0. Jadi hasilnya adalah 0. Yang berikut print baris ke-0 kolom ke-3 ya. Jadi baris ke-0 ya, kolom ke-3 ya, kolom ke-0, kolom ke-1, kolom ke-2, kolom ke-3. Hasilnya adalah 4. Oke. Jelas ya? Ini anggap sebagai output awal ya. Hasil outputnya kita buat dalam komentar ya. Sudah jelas ya?
Ada yang bisa atau ada yang ini? Coba di situ. Bisa semua ya? Ya kalau belum nanti di ini dulu foto saja ya. Ini hasilnya ya. Kalau ini Pak ini dari sub ya. Array. Oke. Nah, bagaimana kalau kita tambahkan satu lagi matriks ya yang ukurannya sama ya. Berarti kita save as ya. Misalnya matriks 2D yang kedua gitu ya. Oke, kita tambahkan yang sama ya. N sama dengan ya toh 0 for X in range dari B ya. For Y in range gitu. Nah ini kan kita ini saja ya, kita kurangi saja biar kelihatannya nanti outputnya lebih. Ya. Misalnya kita kurangi 4,4 gitu ya. Berarti hanya kolom baris ke-1, kolom baris ke-1, baris ke-2, baris ke-3, baris ke-4. Nah, yang lain ini pasti dihapus gitu ya. Oke. Nah, nanti sekarang coba kita definisikan N ya. N misalnya baris ke-1, kolom 1 kita isi dengan misalnya 2. N baris oh ya, kita kasih diagonalnya saja, berarti ini 0, ini 1, kolom 1 sama dengan misalnya 3. Ya, senangnya apa? Bilangan prima ya, kita definisikan bilangan prima. 2-nya sama dengan 5. N baris 3, kolom 3. Ini adalah 7 ya. Oke. Nah, print. Kita cetak N. Setelah itu kita misal cetak sebuah elemen dari N, yaitu N pada baris ya, baris kedua, kolom kedua ya. Kalau tadi misalnya, tadi apa? A ya, A sama dengan misalnya M dari elemen ke baris ke 0, kolom ke 3 kita jumlahkan dengan N dari baris kedua, kolom ke 2. Setelah itu kita print. Nah, apa yang terjadi ya? Ini kita hapus saja karena tadi sudah keluar ya. Jadi ini kita sudah menambahkan, kita memodifikasi matriks M dan N dengan ukurannya 4 kali 4 ya. Jadi matriks M juga ukuran 4 kali 4, matriks N juga ukurannya 4 kali 4. Dengan isinya seperti ini ya. Elemen 00, 01, 02, 03 ya, 1, 2, 3, 4. Coba kita print, setelah itu elemen dan N kita hitung diagonalnya saja ya. Setelah itu kita print. Setelah itu ada ini penjumlahan ya.
M03, M03 yang isinya 4, kita tambahkan N22 ya, yang isinya 5. Jadi ketika di print A hasilnya harusnya berapa ini? Ya. Jadi 4 ditambah 5 ya, harusnya hasilnya 9 ya. 9, Pak. Oke, kita run file, kita run modul. Oh, kenapa ini? Oh iya. Harus apanya? Tidak boleh ada spasi jeda ya. Oke, ini Anda tidak lihat, Pak. Kopikan saja outputnya. Nah, nanti outputnya seperti ini ya. Nah, jadi yang pertama itu seperti ini ya. Oke, ini M-nya, setelah itu N-nya seperti ini. Ya. Jadi M0,0, nah, seperti ini ya. Jadi baris 0,0, 0,1, 0,2, 0,3 ya ada di atas ini. Nah, yang lain tidak di-assign secara default, matriks akan membacanya 0. Seperti ini ya. Jelas ya? Nah, itu kalau print M11, ya, M-nya 1 ya, barisnya 1 kolom 1 hasilnya 0 ya. Kalau print M03 ya, baris ke 0 kolom ke-3 ya. Hasilnya adalah 4 ya. Terakhir ya ini. Oke, itu yang M. Nah, sekarang yang N ya. N-nya juga sama ya. 4 kali 4. Nah, setelah itu kita lihat elemen 0,0-nya 2, elemen 1,1-nya 3, elemen 2,2-nya 5, elemen 3,3-nya 7. Ketika print N maka ya seperti ini ya. Setelah itu print N ya, print N 2,2 ya 5 ya. Pada baris kedua kolom ke. Setelah itu ini semacam penjumlahan ya. Jadi M03 ya, yang hasilnya tadi 4 ditambah dengan M22 yang hasilnya 5 ya, 4 tambah 5 hasilnya 9 ya. Nah, kira-kira itu operasi antar elemen ya. Nah, pertanyaan apakah boleh kita jumlahkan ya, matriks M kali N ya. Coba ya. Apakah bisa matriks M kali N ini kita jumlahkan ya, kita simpan dalam sebuah variabel B. M ditambah N. Kira-kira hasilnya seperti apa ini? Print B. Kita simpan. Oh, sorry. Outputnya ini harus kita kasih komentar semua. Oke, kira-kira hasilnya berapa ini? Ada yang bisa nebak-nebak saja? Kalau B, M tambah N, kira-kira hasilnya apa? Mau tunjukkan Hasilnya? Share screen saya kok, Pak? Atau? Oh, ya boleh. Atau langsung saja. Hasilnya seperti apa? Seperti penjumlahan atau bukan? Saya share screen saya kok, Pak. Soalnya ini. Oh, oke. Tunggu Pak, stop sharing dulu. Oh, Pak, disable kok, Pak. Disable participant screen sharing. Oke, coba. Begini kok, Pak. Oh ya, mana? Ya. Apa ini namanya? Ini kan bukan penjumlahannya, tapi Ini tadi ini yang namanya penggabungan ya.
Jadi matriks A digabungkan dengan matriks B kan? Iya, Pak. Ya. Jadi ukurannya jadinya berapa ini? Gitu ya. Barisnya sudah ada 8 baris ya. Kolomnya ada 4 ya. Jadi ini penjumlahan itu bukan menjumlahkan secara aritmetika ya, tapi yang kita sebut dengan operasi penggabungan dua buah list atau matriks itu. Kita sebut dengan konkatenasi ya. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Nah, lalu bagaimana dengan penjumlahan ya? Misalnya kita menjumlahkan dua buah matriks ya, melakukan operasi aritmetika ya. Oke, kamu stop screen nanti Pak akan tunjuk. Baik, Pak. Yang lain bisa ya? Oke. Oke. Ini screen-nya sudah kelihatan. Sudah, Pak. Sudah jelas ya. Jadi ini kita mendefinisikan matriks pada Python ya. Nah, ini tadi ya contoh operasinya tadi. Nah ini ya, kalau kita menjumlahkan dua buah matriks ya tidak seperti tadi ya, tapi Anda perhatikan ini misalnya matriks A 5026, matriks B 1248. Ya, kita pilih matriks B. Baru bagaimana menjumlahkan ya. Nah, menjumlahkan berarti semacam kita melakukan yang namanya looping ya. Jadi matriks A pada baris pertama, kolom pertama dijumlahkan dengan matriks yang kedua, kolom pertama, baris pertama, kolom pertama ya. Jadi 5 ditambah 1, ya. Setelah itu 0 ditambah 2, ya. 2 ditambah 4, dan 6 ditambah 8. Pada posisinya yang sama gitu ya. Maka dilakukannya pengulangan ya. Pengulangan sebanyak apa? Sebanyak panjang dari matriks yang pertama ya. Gitu ya. Nah, setelah itu kita jumlahkan ya. Matriks 1 XY ditambah dengan matriks 2 XY. X dan Y yang mana? X pada rank 0 ya. Jadi rank 0 sebanyak 2. Jadi ini dia mengulangi sebanyak 2 kali ya. Panjang dari ini ya, 01. Ini juga sama ya, 01 juga. Jadi nanti akan membaca pada baris yang sama antara matriks A dan B dijumlahkan dan kolom yang sama pada matriks A dan B dijumlahkan. Kira-kira seperti itu. Nah, logika ini juga pasti pada C ya. Anda sudah belajar di C itu penjumlahan atau operasi aritmetika pada dua buah matriks ya. Betul ya? Dengan C. Pasti ada menggunakan looping ya, pengulangannya. Betul ya? Iya, Pak. Tapi nanti kalau Anda belajar pakai MATLAB, wah itu langsung ya. Nah, lebih ini lagi, sederhana lagi. Tapi di dasarnya kita menggunakan yang looping. Oke, dicoba ya ini ya. Anda coba-coba pada Python ya, silakan. Nanti kalau sudah ini ditunjukkan ya. Jadi outputnya apa? Outputnya pasti 6, ya toh? 5 tambah 1 6, ya, 0 tambah 2 2 tambah 4 8, dan 6 tambah 8 berapa? 14 ya. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Ada yang hasilnya berapa? Kalau Go dapat 626 14. Oke. Ada yang lain, Pak. Ada yang dapat hasil lain. Gimana? Ada yang dapat hasil lain. Hasilnya berapa?
Ini 5026. Oh ya, itu kan hasil dari apa? Matriks pertahan. Ini kan. Iya. Oh, sudah Pak. Ini kan ketika print mat 1 ya dia akan menampilkan ini. Ya. Print mat 2 ya menampilkan ini. Ya. Lalu ini kan print langsung ya, jadi 62. Di bawahnya masih directory mat 1. Sudah jelas ya? Jelas Pak. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Oh ya, sekarang coba buat latihan ya. Ini waktu sisa setengah jam ya. Nanti array 3 dimensi kita lihat minggu depan. Penting Anda sudah tahu. Jadi array 3 dimensi juga prinsipnya sama ya. Ada baris, ada kolom, ada panjang. Jadi ada baris, kolom, panjang. Ditambahkan saja ya. Seperti Anda lihat dalam kotak dadu gitu ya. Kotak dadu itu kan ada seperti ini ya. 000 ini berarti baris ke 0, kolom ke 0, panjang ke 0. Kalau 024 berarti ini baris yang pertama ya. Kolom yang kedua ya, ini kolom. Ini kolom ke 0, kolom ke 1, kolom kedua. Lalu panjangnya yang keempat ya, panjang 1, panjang 2, panjang 3. 1 2 3 4 5. Ya, ada 5 ya ini ya. Seperti itu. Oh ya. Ya 3 3 5 ya. Lebih jelasnya nanti kita latihan lagi, kita perbanyak latihan buat minggu depannya. Jadi untuk 3 dimensi dikembangkan dari 2 dimensi. Jadi ada baris, kolom dan panjang. Anda bayangkan itu seperti dadu ya. Ada pernah main dadu itu atau kotak gitu ya. Jadi sama ya, tipe data array. Nama arraynya variabelnya sama, ada baris, kolom, dan panjang. Ya. Contohnya itu int y, ya. Variabelnya integer, tipe datanya integer, nama arraynya y, ya. Didefinisikan barisnya 3, kolomnya 3, panjangnya. Ya. Nanti seperti ini. Ya. Di barisnya 1, baris kedua, baris ke-3. Ya. Kolomnya ke-1, kolom kedua, kolom ke-3. Nanti panjangnya ini panjang yang pertama, panjang 2, panjang 3, panjang 4, panjang ke-5. Ya. Kan dimulai dari 0 ya. Sehingga yang terakhir itu ya di ujungnya 2, 2, 4. Ya. Ini berarti baris yang ketiga toh. Baris yang ini ketiga. Kolomnya juga yang ketiga ya, ini yang paling belakang dan panjangnya juga. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke. Baik. Nah, cara aksesnya tadi ya sama. Oh ya, sudah selesai ya.